Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya di setiap aktivitasnya. Amin. Baik, pada pagi ini Ibu akan memberikan materi mengenai cara hidup virus. Apakah kalian sudah tahu virus itu apa? Ya. Ibu akan memberikan sedikit pengulasan mengenai apa itu virus. Virus berasal dari bahasa Latin, yakni virion yang berarti racun. Penemuan virus berkembang dari masa ke masa mulai dari 1883 hingga 1935. Virus adalah parasit yang membutuhkan replikasi dalam sel inang. Ketika virus benar-benar berkumpul dan mampu infeksi, itu dikenal sebagai virion. Ya, selanjutnya mengenai cara hidup virus. Kira-kira apakah kalian tahu cara hidup virus itu seperti apa sih? Ya. Jadi virus itu tergolong dalam parasit intraseluler obligat yang hanya hidup atau yang hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, virus dikatakan benda mati apabila dia tidak menempel pada sel inang, dan virus dikatakan benda hidup apabila ia menempel pada sel inang yang hidup. Kemudian, berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, kisaran inang yang luas dan kisaran inang yang sempit. Virus dengan kisaran inang yang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya adalah virus flu burung bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang yang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Jadi, berdasarkan jenisnya, sel inang itu dibagi menjadi dua, yaitu kisaran inang luas dan kisaran inang yang sempit. Kisaran inang yang luas adalah apabila virus tersebut bisa menginfeksi lebih dari satu inang. Contohnya adalah virus flu burung yang tidak hanya bisa menginfeksi unggas, tetapi juga bisa menginfeksi manusia. Kemudian selanjutnya adalah virus memiliki materi genetik sebagaimana makhluk hidup. Meskipun materi genetiknya sangat sederhana, namun demikian virus tidak memiliki kualitas-kualitas lainnya yang dimiliki oleh makhluk hidup. Virus hanya bisa hidup bila menempel dan masuk pada organisme lainnya yang tepat. Virus tidak bisa dikatakan hidup bila virus tidak masuk ke dalam organisme lain. Nah, bila tidak memiliki rumah, virus ini tidak akan bisa bertahan lama. Karena struktur luar virus akan rusak. Demikian juga materi genetik di dalamnya, dan virus akan kehilangan kemampuan infeksinya. Bila virus berhasil menemukan rumah atau organisme untuk ditempeli, virus akan masuk ke dalam sel-sel tubuh organisme tersebut, mengeluarkan materi genetiknya. Materi genetik ini akan memanipulasi kerja materi genetik di dalam sel yang terinfeksi, sehingga sel yang terinfeksi tersebut akan menghasilkan komponen-komponen penyusun virus untuk menghasilkan banyak virus baru di dalam sel tersebut. Kemudian, setelah banyak virus baru terbentuk di dalam sel tersebut akan rusak dan mati. Virus-virus baru akan keluar dan bisa menginfeksi sel-sel yang lain. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Nah, infeksi virus tersebut banyak menimbulkan akibat yang fatal bagi makhluk yang diinfeksinya.
virus juga tidak bisa bereplikasi atau memperbanyak diri tanpa menumpangi organisme lain. Oleh karena inilah, virus diklasifikasikan sebagai organisme yang bersifat parasit atau merugikan.